Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Kumala Dewi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil presentasi saya pada mata kuliah pengembangan organisasi tentang Action Research atau penelitian tindakan. Action Research atau penelitian tindakan merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian. Dalam penelitian tindakan, penelitian mendeskripsikan, menginterpretasi, dan menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi. Action research dalam pandangan tradisional adalah suatu kerangka penelitian pemecahan masalah di mana terjadi kolaborasi antara peneliti dengan klien dalam mencapai suatu tujuan. Action research bertujuan untuk memberikan kontribusi baik pada tataran praktis kepedulian terhadap masalah yang dihadapi manusia saat ini maupun agenda sasaran atau pengembangan ilmu sosial secara bersama. Pada umumnya, penelitian tindakan dilakukan untuk mencapai 3 hal. Yang pertama, peningkatan praktik. Yang kedua, peningkatan atau pengembangan profesional, pemahaman praktik dan praktisinya. Yang ketiga, peningkatan situasi tempat pelaksanaan praktik. Beberapa karakteristik yang membedakan action research dengan penelitian formal lainnya adalah yang pertama, masalah yang dipecahkan merupakan persoalan praktis yang dihadapi peneliti dalam kehidupan profesi sehari-hari. Yang kedua, peneliti memberikan perlakuan berupa tindakan terencana dan sekaligus meningkatkan kualitas yang dapat dirasakan implikasinya oleh subjek yang diteliti. Yang ketiga, langkah-langkah penelitian yang direncanakan selalu dalam bentuk siklus, tingkatan yang memungkinkan terjadinya kerja kelompok maupun kerja mandiri secara intensif. Yang keempat, adanya langkah berpikir relektif dari peneliti baik sesudah maupun sebelum tindakan. Tahapan penelitian action research. Davidson, Martinson, dan Koch membagi action research ke dalam 5 tahapan. Tahapan yang pertama, melakukan diagnosis. Yang kedua, membuat rencana tindakan. Yang ketiga, melakukan tindakan. Yang keempat, melakukan evaluasi. Serta yang kelima, pembelajaran. Tahapan yang pertama, melakukan diagnosis. Melakukan identifikasi masalah-masalah pokok yang ada guna menjadi dasar kelompok atau organisasi sehingga terjadi perubahan. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi kebutuhan stakeholder, di mana dapat ditempuh dengan cara mengadakan wawancara mendalam kepada stakeholder yang terkait langsung maupun yang tidak terkait langsung. Tahapan yang kedua, membuat rencana tindakan. Penelitian dan partisipan bersama-sama memahami pokok masalah yang ada, kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pada tahap ini, pengembangan organisasi memasuki tahapan desain, memperhatikan kebutuhan stakeholder terhadap organisasi dengan membuat sketsa awal dan menentukan isi yang ditampilkan nantinya. Yang ketiga, melakukan tindakan. Penelitian dan partisipan bersama-sama mengimplementasikan rencana tindakan dengan harapan dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya, setelah model dibuat berdasarkan sketsa dan menyesuaikan isi yang akan ditampilkan berdasarkan kebutuhan stakeholder, maka akan dilanjutkan dengan mengadakan uji coba awal. Tahapan yang keempat, melakukan evaluasi. Setelah tahap implementasi dianggap cukup, maka kemudian peneliti bersama partisipan melaksanakan evaluasi hasil dari implementasi tersebut. Dalam tahap ini dilihat bagaimana penerimaan pengguna terhadap organisasi yang ditandai dengan berbagai aktivitas. Yang kelima, tahapan ini merupakan bagian akhir siklus yang telah dilalui dengan melaksanakan review tahap per tahap yang telah berakhir, sehingga penelitian ini juga dapat berakhir. Seluruh kriteria dalam prinsip pembelajaran harus dipelajari, perubahan dalam organisasi dievaluasi oleh peneliti dan dikomunikasikan kepada klien. Peneliti dan klien merefleksikan terhadap hasil proyek dan hasilnya secara eksplisit dipertimbangkan dalam hal implikasinya terhadap penerapan Financial Action Research. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.